minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarallah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala adlihim fa asbahu zahirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan melakukan sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bernegara dan beragama. Nah, beberapa orang selalu memainkan ini, menganggap ini masuk ranah campur politik. Padahal kita bersumpah demi Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Ibrahim karena kesewenang-wenangan Namrud. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Musa alaihissalam karena kesewenang-wenangan Fir'aun. Padahal sejarah mencatat bahwa Namrud orang yang berjasa terhadap pembangunan kota Mesopotamia. Sejarah juga mencatat bahwa Fir'aun orang yang sangat berjasa dalam pembangunan kota Mesir. Dan begitu juga Raja Herodes yang kemudian dikirim Nabi Isa untuk meluruskan Herodes. Dan sejarah juga mencatat Herodes juga sangat berjasa membangun kota Yerusalem. Kemajuan kota Mesopotamia bukan andil Nabi Ibrahim, tapi andil Raja Namrud. Kemajuan kota Mesir bukan andil Nabi Musa, tapi andil Raja Fir'aun. Kemajuan kota Yerusalem bukan andil Nabi Isa, tapi andil dari Raja Herodes. Pun demikian Nabi Muhammad SAW yang membangun kota Makkah adalah Abu Sufyan, karena Nabi sudah pindah ke kota Madinah dan pada waktu itu tidak banyak ikut campur dengan suasana kota Makkah, selain ikut campurnya adalah membebaskan para budak, menyantuni para fakir miskin, bersedekah, itu saja. Ya, mengenai pembangunan kota sedikit Nabi berikut campur, kecuali pada waktu peletakan batu Hajar Aswad. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah gambaran yang jelas bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan nabi lagi. Padahal penguasa kita tahu sewenang-wenangnya, Masya Allah. Lantas apa yang terjadi? Tidak lain tidak bukan pewaris Nabi SAW adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi jelas sekali kalau kita membuka fakta sejarah, jelas sekali, nggak ada lagi keraguan di hati kita bahwa ulama-ulama yang mencoba meluruskan, yang mencoba mengembalikan para penguasa ke hukum Allah Subhanahu wa taala adalah warasatul anbiya. Namun sekarang terjadi kriminalisasi. Sekarang terjadi permusuhan dengan ulama-ulama ini, dengan mengecap ulama-ulama ini dua sisi. Yang pertama dari sisi yang keras, yang kedua dari sisi yang lunak. Yang keras mengatakan ulama-ulama ini teroris, ulama-ulama ini anti kebinekaan, ulama-ulama ini anti pluralisme, ulama-ulama ini menebarkan kebencian, ulama-ulama ini tidak akhlakul karimah, ulama-ulama ini sering mengatakan kalimat-kalimat yang busuk, yang jahat, ulama-ulama ini walhasil bertentangan dengan pemerintah. Yang kedua, yang dihantam lagi adalah ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang jadi dilawannya dengan kalimat-kalimat yang menghancurkan. Halus tapi hancur akidah. Begini contohnya, Islam tidak perlu dibela.
Sejak kapan Allah perlu dibela? Allah itu maha kuasa. Kalau Allah menilai sebuah rezim, sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan zalim, maka Allah akan hancurkan dengan sendirinya, seolah-olah benar. Kedua kalimatnya adalah memilih pemimpin memang harus dari orang Islam, tapi pemimpin utama, sedangkan pemimpin yang lain masih boleh. Contohnya adalah pemimpin kita itu adalah Bapak Jokowi, dan dia seorang yang muslim. Yang kita lihat dia sholat. Jadi udah selesai urusan kepemimpinan, tidak ada perbedaan lagi. Di bawahnya boleh saja Islam atau Nasrani boleh, karena yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin utama. Yang ketiga, nggak cukup waktu. Dua aja deh ya. Panjang pembahasan. Mari kita dua dulu ya, Kalau ada waktu baru kita tambah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian dimuliakan Allah, ini hak. Ini bukan pengajian politik. Ini hak. Ini kewajiban para alim ulama, kewajiban para ustaz, para dai untuk menyampaikan ayat Allah. Nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilarang. Ini kewajiban. Ya. Begini, yang pertama, Allah tidak perlu dibela. Kalau Allah merasa perlu, maka Allah akan tumpas, sebagaimana Allah lakukan kepada kaum Sodom dan Gomorrah, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum Nuh, kaum Musa, Fir'aun, kaum dan semuanya. Mereka lupa bahwa Allah tidak akan serta-merta mengazab, Allah tidak akan serta-merta menghukum, Allah tidak akan serta-merta menyelesaikan dan menuangkan azab sebelum amar ma'ruf nahi munkar berjalan di situ. Karena itulah Allah mengutus para nabi. Kenapa? Karena Allah perlu bukti. Sebegitu maha jayanya Allah, Allah tidak sewenang-wenang. Allah perlu bukti. Ajak dulu, mau nggak? Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak dulu, mau nggak? Nggak mau ya Allah, baru. Jadi Ibrahim mengajak dulu Namrud, nggak mau, baru. Ya. Nabi Lut mengajak dulu kaum Sodom dan Gomorrah, kalau nggak mau, baru. Nabi Nuh mengajak dulu, kalau nggak mau, baru. Kaum Ad, kaum Samud yang Allah hancurkan, Nabi Soleh, Nabi Hud ajak dulu, kalau nggak mau, ya udah, baru Allah tumpahkan. Jadi Allah perlu orang-orang yang membuktikan bahwa dia ini ingkar atau tidak. Sering saya katakan bahwa pembela Quran dan penista Quran hanya ada dua kelompok, nggak ada orang yang tengah-tengah. Nah, pun begitu juga alasan pertama orang-orang yang berkata Allah tidak perlu dibela. Hei, Allah perlu bukti. Mana pembelanya? Mana pembela-pembela Allah? Allah perlu bukti. Maka itu ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah pembela-pembela Allah. Emang diperintahkan, bukan gak usah jadi, jadilah pembela-pembela Allah. Jadi memang wajib. Dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kunu, jadilah ansarullah, pembela-pembela Allah. Apakah Allah perlu dibela? Jawabannya, Allah tidak perlu dibela, tapi Allah perlu bukti. Siapa yang berada di pihaknya, siapa yang berada di pihak musuhnya. Allah tidak bersifat netral, saudara. Musuh Allah atau bagian atau pembela Allah, selesai. Antum berada di pihak yang mana? Oh, saya tengah-tengah aja. Munafik. Munafik. Yang di tengah-tengah itu an-nifaq, dan yang di tengah-tengah itu lebih sakit daripada yang di kiri atau yang di kiri. Ya, lebih sakit. Kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfal. Dikerak di bawah dan disiksa lebih dulu daripada orang-orang kafir. Nauzubillah. Kita bacakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke 141. Yang punya terjemah silahkan dibuka. Yang keluar ruangan semoga ada keperluan, bukan ahoker.
Saya pipis, balik lagi loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia ayatnya? 141. Hurufnya pada berlari-larian begini. 150, 141. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang menanti kabar di antara kalian. Menanti kabar di sini, siapa nih yang menang nih? Siapa nih yang menang begitu. Karena ayat depannya adalah soal kepemimpinan, siapa yang dipilih, ya. Fa iza kana lakum fathun, kalau kalian hai orang beriman yang menang minallah, qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum, bukankah saya bersama kalian? Kalau orang Islam yang menang. Wa in kana lil kafirin nasibun, kalau sekiranya orang kafir yang menang, qalu, mereka berkata, alam nastahwiz alaikum, bukankah saya bersama kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan saya kan yang larang orang beriman mengganggu kalian. Ini orang netral, saudara. Allah bongkar kenetralannya. Kalau kira-kira orang Islam yang bakal menang, dia buru-buru pindah. Bukankah saya yang bantu kamu? Saya nih yang bela kalian, kata dia. Tapi kalau orang kafir yang menang, mereka pindah ke orang kafir. Saya kan yang bantu kalian, dan saya kan yang mencegah kalian dari orang beriman supaya tidak mengganggu. Fallahu yahkumu bainakum, Allah akan menghukum kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya Rabb. Walan yaj'ala, dan tidak akan dijadikan Allah bagi Allah lil kafirina, kepada orang kafir itu, alal mu'minina sabila, kemenangan, ya, atau menduduki atau mengalahkan kaum orang beriman. Ya, kelihatannya menang kan mereka. Kok Allah bilang orang beriman gak kalah? Salah gak nih Allah nih? Salah gak ayatnya? Kok orang beriman pasti menang? Bagaimana urusannya ini? Ayat yang tadi di awal yang saya baca, kunu ansarullah, jadilah penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin, man ansari ilallah, sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang tolong Allah ini sekarang? Qala al-hawariyuna, maka kaum Hawari berkata, nahnu ansarullah, kami penolong Allah, kami pembela Allah. Nahnu ansarullah. Fa amanat taifatu min bani Israil, maka farat taifah, maka orang Israel kembali terpecah menjadi dua. Fa ayyadul ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin, sebagian lagi memusuhi orang beriman dan sebagian lagi orang beriman, dan Allah akan menangkan orang beriman. Loh, lebih aneh lagi, karena faktanya kaum Hawari semuanya terbunuh di kayu salib. Kok Allah bilang menang? Kan faktanya di kayu salib. Maaf, lagi kurang sehat. Ini pertama saya bicara lagi sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Insya Allah Senin udah pulih. Alhamdulillah pulih. Kita ketemu. Kalau enggak kita nggak ketemu. Ya, harus pulih untuk berperang tanggal 15. Faktanya kaum Hawariyun itu wafat di tiang salib, dibunuh-bunuhin oleh Herodes, oleh Yudas Iskariot, pasukannya. Yudasnya juga kesalib. Mereka menyangka Isa itu Yudas. Isa diselamatkan oleh Allah, Yudas terbunuh di kayu salib, dan kaum Hawari ditangkap-tangkapin, dibunuh-bunuhin. Tapi kalau Allah bilang menang, kenapa bertentangan? Ini bagaimana urusannya? Sejarahnya yang salah atau Quran yang salah ini? Allah bilang orang beriman pasti menang barusan. Kalau nyatanya orang kafir, pasangan kafir yang menang, apakah ayat ini salah? Bagaimana kita menjawabnya? Gimana urusannya? Kalau kata orang Betawi, gimana?
Pergi mana urusannya? Bagaimana tadi singkat pergi mana? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihatnya pakai kacamata hati. Kalau pakai kacamata biasa nggak bisa. Kita buka lagi lembaran sejarah. Karena itu saya sangat fokus kepada sejarah karena nikmat banget Pak, beneran deh, nikmat banget. Luangkan waktu antum dong untuk bergaul dengan sejarah. Pulang ke rumah nih macet, beli buku sejarah, baca, nikmat banget gitu loh. Nikmat banget. Anda udah kumpulin udah 250 buku sejarah di rumah. Buku sini juga ada pinjam gak balikin lagi kali. Iya betul ya. Ada waktu yang belum balikin. Ya Allah. Itu mau kelasnya aja dah. Buku sini. Lihat buku sejarah seperti lihat risol sama nasi uduk sama sambal gitu ya. Sejarah, ambil gitu ya. Lihat fakta sejarah lagi, akan terjawab Quran seperti ini. Yang kita rada bingung akan terjawab. Terjawab itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal satu orang yang luar biasa, disebut singanya Allah, pedangnya Allah. Siapa dia? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini masya Allah, ya dahsyat gitu loh. Allah menguatkan Islam dengan Hamzah dan dengan Umar bin Khattab. Dua orang ini dahsyat. Satu orang Hamzah lawan 8 orang, geletak tuh 8 orang. Ya, masya Allah. Nah, Hamzah, kita tahu dalam perang Uhud ketombak nggak? Ketombak nggak? Ketombak. Wafat nggak? Wafat. Kemudian karena umat Islam lari, ya, sehingga mayat-mayat bergelimpangan, belum sempat diurus. Datang Hindun dengan Wahsy. Wahsy mencocok-cocok wajahnya Hamzah dengan tombaknya. Rusak gak wajahnya? Rusak. Hindun karena dendam sekali dengan Hamzah merobek. Mazak kata Hindun, dirobek dadanya, diambil jantungnya, digigit-gigit hatinya. Rasakan kata Hindun. Kalah nggak Hamzah? Kan wafat. Kenapa Allah bilang Hamzah menang? Saudara, inilah orang yang berpihak kepada Allah. Tidak perlu tidak perlu tunggu hasil perhitungan pilkada. Tidak perlu lihat survei Populi, lihat survei DMJA, lihat survei LSI, lihat survei apapun, tidak perlu. Anda yang berada di pihak Allah udah jadi pemenang. Karena pemenang sejatinya adalah kita bisa berkata di depan Allah, ya Allah, saya berada di pihakmu. Sabuduk cain, mas sabuduk perakakak. Hasil daripada nanti, ketika kita menentukan pilihan, demi Allah, saya berada di pihak Allah. Demi Allah, saya hanya memilih orang-orang yang disayang Allah. Demi Allah, saya hanya memilih orang-orang beriman. Demi Allah, saya memilih orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah. Demi Allah, saya memilih orang-orang yang sholat. Anda pemenangnya, apapun hasilnya. Apapun hasilnya, saudara. Jadi nggak usah gentar, nggak usah waspada. Gimana nih, nunggu di layar TV, yakin surveinya gimana, quick count gimana, quick count. Tidak. Pastikan Anda pemilih orang Islam dan memastikan di tempat-tempat itu bahwa tidak ada kecurangan yang memilih seseorang lain atau yang lain, maka Anda adalah pemenang. Selesai. Titik. Wassalam. Adios. Goodbye. Wassalamualaikum. Nggak perlu lagi yang lain, saudara. Kita udah berada di pihak yang menang. Ini yang dimaksud Allah. Walaupun Hamzah wafat, Allah mengatakan Hamzah pemenang. Walaupun Hawariyun disalib semuanya, Allah mengatakan dia pemenang. Begitu ya, paham ya? Teori pertama kita bantah ya. Teori pertama bilang apa tadi? Islam tidak perlu dibela. Ya. Yang kedua, gue jadi lupa apa tadi? Pemimpin utama.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan chit-chat saya dengan seorang nggak enak nyebutnya, nggak usah sebut nama ya, nggak usah sebut nama. Sebut saja. Nggak usah sebut nama dah. Orang ini pejabat, amat sangat tinggi jabatannya, satu level di bawah menteri, sangat berpengaruh. Demi nama saya hindari menyebut namanya dan langsung aja saya bacakan. Sekaligus antum sekalian merekam dengan baik, memahami dengan baik agar bisa mengalahkan argumentasi orang ini. Ini saya tutup sebentar. Ini segini banyaknya cicat kami segini banyaknya. Terakhir cicat kami sampai jam 01.10. Lihat bagaimana cara saya mengalahkan pendapatnya dan kemudian di akhir endingnya nikmat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Haikal, ini ada tulisan Cak Nun yang sepertinya kita sedang saling menyalahkan. Cie. Yang belum tentu dilakukan oleh pihak lawan. Cie. Karena kita sudah telanjur berada dalam arena adu domba, maka lebih baik kita berhenti, duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam. Syaelah. Ditulis oleh MH Ainun Najib. Jika pesawat mengalami turbulensi, hati penumpangnya galau, perasaannya hancur, pikirannya buntu. Apalagi kalau guncangannya semakin jadi, maka jiwa raga serasa lumpuh. Apa saja yang dilakukan tidak ada benarnya. Berdiri salah, miring salah, kanan salah, kiri salah, kejengkang pun salah, semua gerakan salah. Semua inisiatif menyalahkan. Segala sesuatu yang biasanya benar jadi nggak benar. Ya. Ketika yang dilakukan suatu salah, mungkin jadi bisa benar. Tidak ada parameter logika, proporsi, teori, pengetahuan, ilmu yang diberlakukan sebagaimana kondisi dalam keadaan turbulensi pesawat. Memang tidak persis, apalagi separah itu. Kita, bangsa kita, Indonesia, sedang mengalami turbulensi. Berlangsung ketidakseimbangan berpikir yang semakin merata. Panjang kalimatnya bla 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 bla. Kita menjadi kanak-kanak masa ini rasa tidak percaya satu sama lain. Bla 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 bla. Padahal tulisan ini baik sekali supaya kita waspada. Tapi akhirnya dia bilang begini. Ya, kita lagi diadu domba, gitu. Saya langsung mengomentari, nggak bakal salah Pak kalau kita peluk erat Al-Quran. Intinya Al-Quran melarang memilih pemimpin yang bukan muslim. Itu saja. Nggak ada yang saling menyalahkan kok. Semua ulama sepakat hal ini. Pak Haikal, tadinya Pak Ustadz, sekarang Pak Haikal. Habis ini Ekal, begitu. Habis ini lu gue akhirnya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Para ulama memang banyak yang tidak sepakat, tetapi pemimpin bangsa ini presiden, itu tidak dipungkiri. Jadi presiden kita Islam, sudah selesai urusannya. Gubernur hanyalah pembantu presiden yang tidak bisa berbuat kecuali atas pengetujuan presiden. Artinya presidenlah pemilih. Sama saja sebuah perusahaan atau CEO. Cuma negara sistemnya lebih besar. Dan saya pun tidak merasa salah kalau saya memilih Pak Banyu'i. Dan pemimpin sejati saya tetap Nabi Muhammad SAW. Saya katakan begini, Pak, pemimpin Islam zaman itu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun mengangkat para gubernur. Dan yang diangkat tak satupun orang Nasrani maupun Yahudi. Saya hantam lagi, hal ini terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dari tahun 632 sampai tahun 661. Juga terjadi pada masa Bani Umayyah, sejak tahun 661 sampai tahun 710. Pemimpinnya ada, presidennya dalam kurung ada, dan mereka mengangkat gubernur yang semuanya Islam. Juga tak berubah sampai pada masa Bani Abbasiyah tahun 710 sampai 1517. Pun tidak berubah
sampai masa runtuhnya Khalifah Islam di masa Utsmaniyah mulai 1517 sampai 1924. Sadarlah, kembalilah ke Allah dan Rasulnya. Ya Pak, terima kasih diingatkan. Namun Bapak perlu ingat, negara ini lahir dari sebuah proses, bukan negara Islam. Dan saya pun belajar sejarah. Saya katakan, Pak, tidak perlu negara Islam. Taat saja pada Allah dan Rasulnya. Menangis sajalah di sajadahmu sebelum terlambat. Katakan sayup-sayup, ya Allah, aku di pihakmu. Masih halus bahasanya. Benar Pak, saya mengusahakan itu dan saya terus mencontoh akhlak Nabi. Dan saya pun mendoakan Pak Basuki agar Allah memberikan dia hidayah. Saya potong. Ya. Anda belum paham juga. Mendoakannya tetap harus, memilihnya tetap haram. Hukum tidak bisa berubah. Wah, nah, mulai nih. Wah, saya makin tidak mengerti. Ya, kenapa saya mendoakan dibilang tidak boleh? Siapa yang bilang tidak boleh? Saya bahkan mengatakan doakanlah harus tiap malam kalau perlu, tapi memilihnya tetap haram, tidak mengubah hukum Allah. Saya senang bicara dengan Bapak, tapi saya akan tetap memilihnya. Saya tanya, walaupun haram, walaupun Allah larang, dia jawab, saya yakin Allah Maha mengetahui. Allah menciptakan segala sesuatu yang nanti juga Allah akan menilai. Saya bilang mana bisa berprinsip demikian. Taat Allah dulu, baru pasrah. Ikuti larangan Allah dulu, baru ikhlas. Cantik ya, cantik sekali ya. Allah. Dia mulai nih, dia mulai. Oh, saya mulai mengerti Pak. Terima kasih saya bilang. Saudara, ini adalah contoh mereka menjustifikasi kalimat-kalimatnya dengan cara seperti ini. Ya, kan lucu gitu. Pemimpin itu muslim lah, yang bawahnya enggak. Kalau lihat fakta sejarah, mana ada diangkat oleh Nabi? Satu pun gubernur. Mana pernah diangkat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, oleh Muawiyah, oleh Yazid? Mana pernah diangkat? Oleh siapa lagi? Marwani, oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebutlah semua raja-raja dalam Islam. Pemimpin-pemimpin itu memiliki gubernur yang seluas sepertiga dunia. Dan masing-masing gubernur kepala daerah tak satu pun yang diangkat. Kenapa? Karena mereka tahu ngangkat wakil aja nggak boleh, apalagi ngangkat gubernur. Maka sekali lagi, cintailah sejarah. Insya Allah dengan memahami sejarah kita nggak mudah untuk dipatahkan pendapatnya, dan kita juga tidak mudah untuk kembali untuk melenceng ke dalam pikiran mereka. Sampai di sini tinggal 5 menit lagi. Saya harus izinkan 5 menit untuk sholat ba'diyah, karena nggak boleh. Ya, sayang kita, bukan nggak boleh, boleh meninggalkan, cuma sayang banget ya kita meninggalkan sholat ba'diyah di saat sholat kita pun tidak sempurna. Masih 5 menit, tafadhol, saya tidak mengambil hak bicara sendiri. Tafadhol pendapat lain atau pertanyaan kami persilahkan. Tafadhol. Jelas semua atau ragu-ragu atau nanya apa? Ini apa ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya dengan baju. Ketika bajunya sama, ya, semua pikiran sama. Betul? Silakan. Ayo Pak. Nah, ketika Pak ditanya tadi kan baru 2 poin. Tadi 1 poin saya lihat saya bercerita 15 menit. 2 poin 30 menit. Saya bicara tadi mulai jam 1:30 pas menentukan pendapat mereka. Nggak ada yang pertanyaan, saya lanjutin lagi nih. Penasaran. Baik. Jadi pertama kalimatnya adalah Allah nggak perlu dibela. Yang kedua, pemimpin utama adalah presiden. Yang ketiga, itu adalah kalau Anda berada dalam pilot, ya, dalam pesawat dan membawa Anda ke tempat tujuan,
lalu pilotnya itu Nasrani, kenapa Anda ikut? Kenapa Anda nggak lompat aja? Atau jangan mau berangkat kalau pilotnya Nasrani? Coba. Ini kan permainan pikiran, saudara. Membantahnya adalah kita tidak dalam kuasa wewenang untuk memilih. Ya, kita tidak dalam kuasa wewenang untuk memilih. Yang Allah minta ini dalam kuasa kita wewenang untuk memilih. Andai kata sistem negara kita bukan pemilihan, andai kata kerajaan dan raja kita menentukan DKI dipimpin oleh Acong misalnya, maka selama kita menjadi warga di situ, kita juga nggak bisa, Pak. Kecuali kalau kita keluar dari kerajaan itu masalahnya. Gitu. Kita nggak berada dalam pilihan, Pak. Kalau kita berada dalam pilihan, maka kita haram memilih kafir. Gitu saja. Lalu begitu juga berlaku dengan restoran. Begitu juga berlaku dengan rumah makan. Begitu juga dengan produk, gitu. Begitu juga dengan tender, wahai orang-orang beriman. Ini saya ngomong belak-belakan aja. Ente mau makan, rasanya ini sama rasanya ini sama, makanannya sama, persis sama. Maka amalkan hadis Nabi, la tusahib illa mu'min wa la taqul illa muttaqin. Jangan bersahabat akrablah kecuali orang beriman, kata Nabi. Dan janganlah makan makanan kecuali orang takwa yang bikin. Ngapain ente masuk restoran Cina kalau di sebelahnya ada restoran orang Islam? Kecuali kalau nggak ada dan dia telah menggunakan label halal, nggak apa-apa dia makan. Tapi ikuti Rasulullah untuk jangan makan makanan itu. Begitu juga ente nih, para tender nih. Ini ada dua proposal, satu Islam, satu yang bukan. Sama mutunya, sama harganya, sama kualitasnya, sama deliverynya, sama semua. Lah kok ente pilih mereka? Kecuali kalau yang ini lebih bagus, itu nggak disalahkan. Kenapa nggak disalahkan? Karena ini hubungan bisnis, karena ini hubungan dagang. Antum juga kalau ini kan dalam instansi, kalau antum melamar di sebuah perusahaan, antum diterima. Bos ini Islam, bos ini Nasrani, kan berada dalam kuasa pemilihan. Gajinya sama, jaraknya sama dari rumah, fasilitasnya sama, ya pilih yang mukmin. Kecuali kalau umpamanya karena kebutuhan digaji di sini lebih gede, rumahnya lebih dekat sama kantor, ente pilih ini nggak ada masalah. Tapi kalau ketika berada dalam sebuah pemilihan yang kita bisa menentukan, jangan. Begitu juga soal pesawat tadi. Kita bukan berada dalam kuasa memilih. Orang itu sudah ditentukan. Dan orang-orang yang berkata, ya kalau begitu sekalian aja, nggak usah pakai handphone, kan produk orang kafir. Nggak usah pakai ini yang produk orang kafir. Ini juga. Dia merembet ke situ. Kita bilangnya langsung bilang begini, kadal kebon. pakai kakak itu, kadal kebon. Kita bilang ini hubungan dagang. Rasulullah SAW mencontohkan. Ini ayatnya lain lagi. Ayatnya ini ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai manusia, ayuhan nas, hai manusia. Maaf. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah jadikan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Dan kemudian jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama-agama, beretnis-etnis. Lita'arafu, saling kenal lah kalian. Saling bisnis lah. Saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin, ada karena untuk saling menghormati. Lana amalana walakum amalukum, ada karena kita mesti saling berhubungan. Saling berhubungan diperintah oleh Allah. Beli ini, gunakan teknologinya untuk umat Islam. Karena senjata sekarang adalah Androidmu, bukan pedang, bukan parang. Itu kalau ditantang.
Ya, jadi gunakan, gak ada masalah. Nabi kan juga mencontohkan. Nabi pernah berdagang sama Yahudi. Baju besi Nabi ketika wafat masih digadai oleh orang Yahudi. Nabi pernah kerja, nimba rumah orang Yahudi, satu timba dikasih 3 butir kurma. Ketika musim lagi sangat paceklik, lagi lapar, Nabi nimba 3, nimba 3, cukup. Pulang ke rumah untuk Hasan dan Hussein. Gitu. Pernah terjadi masa paceklik itu. Dan itu gak ada masalah. Ya, jangan dibilang sekalian aja. Ini betul-betul kadal kebon. Aneh cara berpikirnya gitu. Cara cukup ya barangkali. Nah, ada satu amanat di belakang, ada punya Ustaz Sifatullah ya. Boleh diambil? Mana? Khalid? Tolong dibawa ke sini. Tolong dibawa sini buku 1. 212 adalah momentum sangat bersejarah yang mungkin kemungkinan sulit sekali akan terjadi lagi. 212 wajib kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa inilah yang membuat kekuatan Islam diperhitungkan. Ya, yang membuat kekuatan umat Islam diperhitungkan. Kalau tidak ada yang seperti ini, boleh jadi pasukan yang menghambat Garuda, ya, pasukan penghambat Garuda, ini buka, maaf, dibuka. Pasukan penghambat Garuda mungkin kemungkinan besar akan telah berhasil. Apa Ustaz pasukan Garuda? Saya harus bacakan kepada antum teori pasukan Garuda yang sudah hampir saja berhasil. Bismillahirrahmanirrahim dengan sangat singkat. Kenapa saya katakan sejarah? Karena begini, dia tidak ada apa-apanya. Maksudnya dia incumbent, dia hanya pion. Tapi masalah sebenarnya ada di untouchable group. Mereka merencanakan 3 fase bagi Indonesia. Mereka menamakan ini dari orang yang udah tobat. Ya, bagi mereka menamakan fase mereka ini Garuda Emas. Pertama, robohkan penjaga Garuda. Kedua, penggal kepala Garuda. Ketiga, mangsa Garuda itu. Yang dimaksud dengan robohkan Garuda adalah lengserkan Presiden Soeharto dan amandemenkan UUD 45. Ternyata berhasil. Yang kedua, penggal kepala Garuda, yaitu kuasai ibu kota. Ya, dengan menguasai kepalanya kan ibu kota, maka akan kuasai Indonesia. Ketiga, mangsa Garuda, maksudnya kedaulatan RI sudah tidak ada, dicabik-cabik oleh kelompok yang untouchable group itu. Nah, sekarang ini birokrasi, eksekutif, yudikatif, legislatif, hankam, ekonomi, sosial budaya, media, ormas yang besar, aktivis sosial, aktivis buruh, hampir semua telah dikuasai mereka. Mustahil, hampir mustahil, nggak ada hampirnya. Saya katakan ada hampir, nggak ada bagi Allah yang mustahil. Hampir mustahil ada kekuatan yang sanggup membendung mereka. Indonesia ibarat sepucuk makanan di depan sendok yang tinggal hap taman. Namun sehebat-hebatnya rencana mereka, Allah punya rencana. Dia keseleo lidahnya ketika ceramah di Pulau Seribu. Itulah menjadi titik balik. Film yang disutradari oleh Allah ternyata membuat umat Islam bangkit melawan. The untouchable group sekarang dalam kondisi kacau. Mereka akhirnya berhasil menjinakkan 2 organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Ya. Tinggal finishing, tapi tiba-tiba kemenangan yang hampir saja mereka raih. Ini ya, kemenangan yang hampir saja mereka raih. Dan dengan beredarnya cat monolog dari seorang wanita bernama Firza yang mengaku berselingkuh dengan Habib, yang notabene-nya adalah panglima dari gerakan ini untuk menghancurkan lawan, dan mereka sudah berada di atas angin. Sekali lagi tinggal habislah Indonesia. Ternyata dia keseleo lidah lagi. Dia omelin Ma'ruf Amin, dia caci Ma'ruf Amin, dan dia fitnah Ma'ruf Amin, dan blar, meledaklah reaksi NU, Banser, Ansor yang selama ini sudah dijinakkan oleh mereka. Cerita seru ini juga ditambah lagi dengan ternyata skenario Firza itu adalah betul-betul telah dinetralisir oleh dia sendiri, dan alhamdulillah Habib bersih dari tuduhan itu. Di atas sebel marah.
bla 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 masih panjang, dan saya cukupkan dulu biar lu penasaran pada. Ya, saya cukupkan dulu bahwa mari kami punya sederet saksi, 12.300 orang saksi. 12.300 saksi, dan kami tidak minta, tidak ada donatur dan tidak buka rekening demi untuk tidak dituduh money laundering. Ya. Kami tidak lakukan itu sama sekali. Yang kami lakukan hanyalah membuat fakta bersejarah. Ini yang kami buat, membuat fakta bersejarah tentang bahwa di Indonesia pernah terjadi peristiwa berkumpulnya 7,8 juta umat Islam yang memaksa untuk incumbent harus bertanggung jawab atas ucapan yang mencaci Al-Quran. Nah, kami meletakkan buku di sana untuk teman-teman berpartisipasi, dan ini jadikanlah milikilah untuk antum, adalah bagian dari fakta sejarah. Kecuali kalau antum nggak ikut, mendingan nggak usah beli dulu. Tapi kalau anaknya ngikut, ya kalau mau bikin bangga sama anaknya, nah belilah. Dan tolong cantumkan di bagian terakhir foto antum yang ada di tengah-tengah mereka. Tempelkan di sini foto antum yang berada di pihak mereka. Lagi di tengah-tengah umat Islam, lagi di tengah-tengah 212, tempelkan. Dan ini jadikan ini foto yang bersejarah, taruh di tempat yang indah, dan sampaikan ke anak cucumu nanti bahwa, nah, hampir saja umat Islam itu tenggelam, hampir saja hak Garuda dimakan. Tapi lihatlah, ini yang membuat Garuda tetap berjaya, yang membuat NKRI tetap ada di bumi tercinta. Tafadhol, hubungi panitia Pak Tukimin ya. Di luar sana kami sediakan untuk 100% kami gunakan untuk mendanai para saksi untuk tanggal 15 yang jumlahnya 12.300 orang. Kita beliin rompi. Dari mana rompinya? Dari buku ini. Insyaallah. Hadinallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.